warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Dono mensosialisasikan kegiatan hari ini. Iya. Iya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas waktu atau kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang sempat hadir pada hari ini. Saya langsung saja pada tujuan pertemuan kita pada hari ini, yaitu adalah tentang pemetaan aset yang ada di SDN 9 Balai Pantai. Jadi pemetaan aset ini merupakan salah satu materi yang kita dapatkan di modul 3.2 ataupun boleh dikatakan modul yang sudah hampir terakhir ya, sudah modul yang ke-8 ataupun ke-9. Nah, tujuan daripada pemetaan aset ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan adalah agar pertama adalah agar kita mengetahui kekuatan yang ada di sekolah kita. Jadi apa saja yang menjadi kekuatan yang ada di sekolah kita itu harus kita kenali, harus kita identifikasi seperti itu. Nah, ibarat sekolah diibaratkan seperti komunitas ataupun ekosistem, di mana satu ekosistem itu satu sama lain itu saling berinteraksi. Maka sekolah itu memiliki sekolah itu ada faktor yang disebut dengan biotik dan abiotik. Ini perlu saya sampaikan, faktor abiotik ini adalah makhluk hidup yang ada di sekolah ataupun unsur-unsur makhluk hidup yang ada di sekolah. Kemudian faktor abiotik adalah unsur-unsur yang tak hidup di sekolah. Nah, dan itu adalah merupakan aset-aset yang harus kita petakan di sekolah kita, baik yang ada di dalam sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Nah, tujuan daripada pemetaan ini adalah tadi sudah saya sampaikan bahwa agar kita mengenali apa saja yang menjadi kekuatan di sekolah kita. Nah, untuk apa kita mengenali kekuatan yang ada di sekolah kita, agar yaitu kita dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatan ini untuk dapat meningkatkan hasil belajar daripada anak didik kita, seperti itu. Nah, oleh karena itu saya langsung saja ada 7 aset utama yang ada di sekolah ataupun 7 aset yang harus kita identifikasi yang yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama adalah modal manusia. Nah, kalau bicara modal manusia berarti kita yang ada di sekolah, termasuk bahkan juga yang ada di luar sekolah yang terlibat dalam pendidikan. Nah, kita mulai dari dalam sekolah. Nah, modal manusia itu tentunya adalah kita guru-guru, kemudian juga murid dan kepala sekolah. Kemudian juga ada modal manusia yang ada di luar sekolah, misalnya ada pengawas, kemudian juga ada kepala dinas dan juga pemerintah daerah. Ini adalah merupakan modal manusia. Nah, dikatakan modal karena ini adalah merupakan kekuatan yang nantinya akan saling berinteraksi dalam meningkatkan pendidikan di sekolah kita. Nah, tentunya untuk dapat memanfaatkan modal manusia ini kita harus sama-sama berkolaborasi antara guru, kepala sekolah dan juga murid, bahkan juga pengawas dan korwil juga termasuk kepala dinas dan juga pemerintah daerah. Nah, jadi kalau hal ini tidak dimanfaatkan, tentu pada modal manusia ini kita tidak bisa mengoptimalkan sumber daya yang menjadi aset daripada sekolah kita. Kemudian modal yang berikut adalah modal fisik. Ini tidak nampak. Modal fisik itu berarti berhubungan dengan fisik, misalnya di sekolah, yaitu berupa gedung sekolah. Apakah sekolah kita masih memungkinkan, masih layak atau tidak. Kemudian juga fasilitas-fasilitas, sarana-prasarana itu juga termasuk pada modal fisik, sarana prasarana, dan apapun
berbentuk fisik, ya, berbentuk fisik yang juga berinteraksi dalam hal peningkatan pendidikan, itu termasuk pada modal fisik. Kemudian modal sosial. Kalau modal sosial itu berarti adalah merupakan kekuatan kita dalam, ya, kekuatan kita dalam membangun hubungan entah itu sesama guru, juga kepala sekolah, sesama murid, dan juga sesama masyarakat. Seperti itu kalau modal sosial. Sehingga ada, ya, komunitas-komunitas sosial yang perlu kita harus manfaatkan, yang ada di luar sekolah kita, yang mungkin dapat membantu peningkatan belajar murid kita. Misalnya komunitas-komunitas Karang Taruna juga itu salah satu yang mungkin bisa kita manfaatkan agar dapat membantu mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan pembelajaran murid. Kemudian modal lingkungan ini ada dua, ada modal lingkungan alam dan juga ada modal lingkungan buatan. Kalau lingkungan alam, nah berarti seperti misalnya adakah modal yang berbasis lingkungan alam yang menjadi aset di sekolah kita. Mungkin di sekolah kita nanti sebentar kita akan identifikasi apakah dari segi lingkungan kita memenuhi syarat atau tidak. Apa sih kekuatan yang kita harus angkat dari modal lingkungan yang alam. Kemudian modal finansial, kita tahu bersama modal finansial ini hanya satu, ya, bersumber dari dana BOS. Ada juga yang bersumber dari dana afirmasi, akan tetapi afirmasi ini kan dia tidak setiap tahun. Nah, yang jelas untuk modal dari segi finansial yang ada di sekolah yang diperbolehkan itu hanya dari dana BOS, karena kita tentu tidak dibenarkan kalau kita mencari modal finansial itu dari pihak luar, kecuali kalau ada misalnya donatur yang bersedia untuk memberikan bentuk sumbangan atau bentuk sumbangan ke sekolah kita yang tanpa paksaan, itu mungkin bisa. Tetapi kalau dari siswa, ya jelas itu tidak bisa. Kemudian modal politik. Nah, ini kalau modal politik ini, kekuatan politik apa kira-kira yang ada di sekolah kita. Nah, kekuatan politik yang dimaksudkan di sini misalnya apakah kepala sekolah kita apakah kepala sekolah kita memiliki kekuatan politik, mungkin dia punya hubungan dengan tokoh-tokoh politik yang bisa yang bisa membantu yang bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan pendidikan yang ada di sekolah kita. Berikut modal agama yang terakhir. Nah, di modal agama ini kita di sini kita diminta untuk mengidentifikasi kira-kira modal dari segi agama yang dapat memberikan kontribusi baik untuk sekolah kita. Nah, mungkin TPA, kegiatan-kegiatan TPA yang di Tunas Jaya ini, ya, di desa Tunas Jaya ini saya lihat ada beberapa TPA, ada banyak TPA, dan saya lihat juga rutin hampir setiap hari. Ada juga kegiatan pada sore hari dan juga pada malam hari, dan saya pikir ini perlu kita harus angkat untuk menjadi aset di sekolah kita, seperti itu. Nah, jadi ada 7 aset ini. Nanti sebentar kita harus sama-sama identifikasi kira-kira kalau pada modal manusia, apa modal manusia yang ada di kita yang harus kita angkat untuk menjadi satu kekuatan di sekolah kita. Jadi demikian presentasi saya, rekan-rekan atau teman-teman semua. Setelah ini kita akan masuk pada tanya jawab langsung pada mengidentifikasi modal kekuatan-kekuatan dari tiap-tiap jenis modal yang ada ini. Jadi demikian presentasi, dan saya lanjut dengan tanya jawab. Ya, oke, baik. Saya langsung pada tanya jawab. Untuk kita mulai dari modal manusia. Modal manusia di SDN 9 Bodai Pantai. Ya, dimulai dari tentunya dari guru-guru, kepala sekolah, ada dan muridnya. Kalau guru ada berapa orang? Ibu Olan, gurunya berjumlah 7 dengan guru mata, berarti 6 guru kelas dan 1 mapel, 1 juga
operator. Ya, tenaga operator. Kemudian kepala sekolah. Kepala sekolah 9. Kemudian dari apa namanya kualifikasi pendidikan yang S1 ada 8. Tadi kedua yaitu pengawas masih alhamdulillah sampai saat ini masih bukan aktif ya, masih rutin untuk mengontrol setiap kegiatan yang ada di sekolah kita. Korwil, alhamdulillah korwilnya juga saat ini juga mudah untuk komunikasi juga dengan kita ibu ya. Ya, bendahara bagaimana bendahara? Masih gampang untuk dihubungi ya. Korwilnya maksudnya masih bisa. Iya. Kemudian modal fisik, kalau modal fisik ini sekolah gedungnya masih memungkinkan ibu. Kalau di Dapodik itu ibu Olan yang dimasukkan. Kalau di Dapodik itu laporannya untuk fisik bagaimana? Kalau yang fisik itu WC dengan perkusian kondisinya terkena. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan modal finansial yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika kita melakukan kegiatan yang tidak bisa didanai oleh bos? Apakah kita bisa mencari pendanaan dari pihak luar? Jadi demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Forum berarti. Ya baik. Atas pertanyaan dari Ibu Esti ya mengenai modal finansial, apakah kita bisa mencari pendanaan dari pihak luar apabila melakukan kegiatan yang tidak bisa didanai oleh bos. Nah, jadi sebelum saya akan menjawab, saya akan kembalikan dulu ke forum. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut Ibu Nerlin bagaimana? Mungkin ada alternatif lain selain apa ya? Selain kita mencari pendanaan dalam bentuk dana ataupun dalam bentuk uang. Apakah ada alternatif lain yang bisa kita lakukan agar bisa membiayai kegiatan tadi? Bu Nelly bisa menjawab, Bu Ika bisa menjawab. Bagaimana jika kita melakukan kegiatan yang tidak bisa didanai oleh bos? Apakah kita bisa mencari pendanaan dari pihak luar? Bisa. Iya. Itu ada nantinya ada persetujuan namanya rapat sekilas untuk mengundang orang tua atau bagaimana untuk melangsungkan kegiatan itu langsung ke orang tua, apa orang tua bisa membantu atau apa, sekedar saja nantinya yang kekurangan itu bisa bisa dibantu orang tua sih dalam kegiatan seperti kegiatan kemarin kan kejuaraan juga kan. Nah itu kan menentukan kejuaraan itu kan kita mengundang komite itu kan harus ada snack ringan apa kan makanan itu bisa kita maksudnya minta tolong sama orang tua apa bagaimana persediaan. Kan di sini sekolah juga kan ada kelompok paguyuban. Ya, saya boleh tambahkan sedikit ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ika ya, boleh ya, Ibu Ika. Bisa atau tidak, tetapi di sini yang perlu kita harus perhatikan adalah keterlibatan kita. Nah, artinya ketika kita misalnya melakukan pendanaan ataupun mencari pendanaan dari pihak luar, apalagi dari wali murid atau orang tua siswa, kita semestinya itu tidak boleh terlibat langsung, gitu. Tidak boleh terlibat langsung. Nah, artinya kita tidak boleh aktif untuk mendatangi orang tua ataupun melakukan pertemuan-pertemuan yang tujuannya adalah untuk melakukan pendanaan atau mencari pendanaan. Itu kalau menurut saya.
Nah mungkin kalau kita harus kita melakukan kegiatan, kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan dana, kalau menurut saya, nah tetap kita harus kita harus optimalkan peran dari yang pertama tadi paguyuban, kemudian juga komite. Nah kita mungkin melalui komite ataupun paguyuban ya, paguyuban kita sampaikan bahwa kita punya kegiatan seperti ini. Dan apa yang menjadi kendala kita, misalnya kita tidak punya dana, kita tinggal minta solusi dari komite ataupun paguyuban. Nah kalau misalnya kalau menurut saya Ibu, ya kalau misalnya itu di ACC oleh komite, kalau komite ACC misalnya mereka ingin mengadakan penganggaran terhadap kegiatan yang kita lakukan disetujui oleh komite ataupun paguyuban, ya kita serahkan kepada komite untuk bagaimana teknisnya. Apakah komite mau buat pertemuan, kemudian komite mau cari penggalangan dana di ini. Yang penting kita di situ tidak lagi terlibat untuk mencari pendanaan di orang tua siswa seperti itu. Nah, oleh karena itu inilah tujuan kita untuk memetakan aset. Kita harus benar-benar pahami bahwa kita punya komite kekuatan komite yang juga memiliki kekuatan artinya politik yang juga kuat. Ya mungkin komite yang mudah mengajak orang-orang tua siswa, begitu juga dengan kepala sekolah juga yang saya lihat juga memiliki kekuatan politik yang kuat, yang mudah bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga tanpa uang pun saya lihat kepala sekolah ini boleh melakukan perubahan, melakukan hal-hal yang baru yang ada di sekolah ini walaupun tanpa uang, dengan tenaga. Nah, oleh karena itu kita harus manfaatkan. Jika misalnya di modal finansial kita tidak bisa, kita harus manfaatkan modal politik, kemudian juga modal manusianya, entah dari modal politik tadi, dari kekuatan kepala sekolah yang mungkin punya kekuatan dalam bersosialisasi, komite, dan juga pada modal manusia lainnya, saya orang tua siswa, murid yang juga mudah untuk kita ajak untuk bekerja sama, orang tua siswa juga mungkin yang mudah untuk diajak untuk bekerja sama. Nah, kita manfaatkan agar kita tidak perlu harus membebankan pada modal finansial tadi jika kegiatan tersebut tidak bisa didanai di BOS gitu. Karena yang kita bahas di sini bagaimana jika ada kegiatan yang tidak bisa didanai di BOS, apakah kita bisa melakukan pendanaan dari luar? Itu kan yang jadi fokus pertanyaan. Tapi kalau kegiatan tersebut bisa didanai di BOS, nah selama hal itu masih mampu untuk didanai, ya alhamdulillah, berarti juga itu adalah salah satu kekuatan di di sekolah kita. Saya pikir itu kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman lain yang mungkin juga punya cara, saya rasa itu yang ibu lakukan pasti adalah sesuatu yang terbaik, yang terbaik, dan kita mungkin melakukan sesuatu yang terbaik, hanya yang membedakan di kita itu adalah cara kita masing-masing. Seperti itu, ada mungkin yang dengan cara modal finansial, ada yang dengan cara modal politik, apalagi Ibu Isti yang termasuk salah satu aset yang ada di desa ini, bukan hanya Ibu Isti ya. Ini Ibu Nerlin juga ya, Ibu orang imam warga di Tunas Jaya, ya, warga di Tunas Jaya. Saya pikir mudah untuk mengajak orang tua siswa untuk melakukan bagaimana supaya kita di sekolah ini bisa sama-sama membangun, berkolaborasi membangun sekolah. Saya rasa cukup ya. Ya baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, dan semoga hasil yang kita katakan pada hari ini akan dapat membantu kita dalam hal untuk memperbaiki pendidikan yang ada di sekolah kita, yang kita mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari kelas kita sendiri. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kalau pada pertemuan berikutnya
itu saya mungkin akan langsung pada aksi nyata 3.3 yang mungkin juga mengundang rekan-rekan lagi untuk pertemuan seperti ini. Oleh karena itu saya sebelumnya menyampaikan permohonan maaf untuk rekan-rekan ya ataupun teman-teman yang mungkin di hampir setiap kegiatan saya banyak merepotkan teman-teman ya, dan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya Ibu ya, saya kasih kesimpulan untuk penguatan saja supaya ini mungkin yang akan ditanya besok ya tentang aset ini kesimpulannya adalah kenapa harus kita mengidentifikasi ataupun mencari kekuatan di sekolah kita agar kita tahu memanfaatkan kekuatan yang ada. Nah, kalau kemarin kita lebih mencari kekurangan, lebih mencari masalah. Nah, sekarang di guru penggerak ini kita justru tidak dibenarkan berpikir pada masalah, tapi lebih berpikir bagaimana memikirkan kekuatan yang ada di sekolah itu. Kalau kita berpikir terus masalah, maka yang akan terjadi adalah kita justru akan berada dalam lingkaran masalah tersebut. Oleh karena itu yang dipikirkan adalah kekuatan ataupun aset di sini ada 7 aset yang sekarang yang barusan kita bahas bersama-sama. Salah satunya aset manusia, fisik, sosial, lingkungan, finansial, politik, dan agama. Dengan 7 aset ini kita diharapkan agar dapat memanfaatkan ketujuh-tujuhnya untuk dapat memperbaiki ataupun meningkatkan pembelajaran ataupun pendidikan di sekolah kita khususnya. Jadi demikian teman-teman, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila selama ini merepotkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang di luar sekolah siapa? Siapa lagi yang terlibat dalam pendidikan? Orang tua siapa? Orang tua siswa. Ini di luar ada orang tua. Orang tua jika juga berperan dalam pendidikan, pasti kalian itu akan terjadi peningkatan dalam prestasi belajar. Orang tua siapa lagi? Sudah siswa, anak, ya, saudara. Kira-kira saudara punya peran, ya? Ya, ada peran juga ya. Ada peran saudara ataupun tetangga, itu ada peran. Tapi itu tidak masuk pada modal manusia, itu masuk pada modal sosial. Ya, modal sosial itu adalah komunitas-komunitas di luar sekolah yang juga bisa turut membantu perbaikan pendidikan di sekolah kita. Oke, orang tua lupa bahwa ada ketua komite. Nih, ketua komite kalian tahu? Ketua komite itu adalah ketua dari wali siswa. Jadi orang tua siswa kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu diketuai oleh satu orang, yaitu komite. Ya, komite. Jadi komite ini adalah ketua dari orang tua siswa. Kemudian juga ada ketua paguyuban atau yang disebut dengan paguyuban. Ada juga. Nah, kita ketua paguyuban. Nah, ini ketua paguyuban ini belum termanfaatkan. Ketua paguyuban kita di sini kalau tidak salah Ibu Lista. Mama. Kamu atau ini ya? Oh, ini sekretaris. Iya. Nah, ini nanti akan dimanfaatkan ini. Ya. Ketua paguyuban Ibu Marianti. Oke, Marianti ya. Tidak salah ya. Dan sekretarisnya adalah Bu Lista. Nanti saya akan mengundang. Maka dari itu, apabila saya membutuhkan kehadiran orang tua siswa, tolong sampaikan kepada orang tua agar benar-benar datang. Kalau tidak datang, maka apa tujuan saya, yaitu untuk
peningkatan prestasi belajar kalian itu tidak akan tercapai. Karena pendidikan itu bukan hanya tugas dari seorang guru, tugas dari semua komponen. Ya, komponen itu mulai dari guru, siswa, kepala sekolah, tenaga, dan semuanya itu bekerja sama untuk kepentingan siswa. Kalau hanya guru, sedangkan siswa lingkungannya tidak memperbaiki pendidikan anak, oleh karena itu jika lingkungan kalian juga salah, teman-teman kalian bergaul juga salah, maka pendidikan yang tadinya adalah membentuk siswa yang berbudi pekerti kita harapkan terbentuk, itu tidak akan terwujud. Ya, paham itu ya? Oleh karena itu pendidikan itu berkesinambungan. Berkesinambungan itu adalah berkelanjutan dari sekolah, rumah, lingkungan, kembali lagi ke sekolah, kemudian rumah, lingkungan, sekolah. Kalau ketiga-tiganya mengajarkan kalian hal yang baik, maka saya yakin bahwa kalian akan terbentuk budi pekerti. Tapi kalau hanya sekolah yang mendidik kalian yang baik, rumah mungkin tidak terlalu memperhatikan, apalagi lingkungannya juga mengajarkan hal yang buruk, supaya itu kamari anak kelakuan orang-orang preman atau apa, kita sudah dididik baik-baik, rusak di luar, sehingga yang di luar kebiasaan di luar dibawa di sekolah. Ya. Oleh karena itu, komite, ketua paguyuban, orang tua juga turut berperan dalam pendidikan, ya. Termasuk pengawas. Ya, pengawas. Ini pengawas juga turut berperan. Jika tidak, kemarin ada pengecekan bagaimana pelaksanaan ulangan semester. Nah, ada soal nggak yang dibagikan. Nah, kalau tidak diawasi tentu kinerja dari guru itu mungkin tidak akan terjadi peningkatan kemanfaatnya. Oke, kita sampaikan dulu pada pengawas. Padahal sampai seterusnya ada kepala dinas, itu juga berperan. Kalau itu modal manusia itu adalah semua manusia yang terlibat dalam peningkatan pendidikan untuk kepentingan siswa kalian. Baru saya garis bawahnya adalah siswa. Kita harus petakan apa kekuatan yang ada di siswa yang harus di siswa. Artinya kekuatan di situ adalah kira-kira apa sih yang bisa ditonjolkan dari siswa agar itu menjadi sebuah kekuatan. Nah, kalau guru kan di SDN Kendal Merdeka Pantai, alhamdulillah guru kita memadai dari kelas 1 sampai kelas 6 semua ada guru. Iya toh? Baru yang berikut ada guru mata pelajaran lengkap. Coba kalau misalnya di satu sekolah hanya ada 3 guru, tentu itu akan dapat mempengaruhi peningkatan belajar siswa. Iya kan? Kalau hanya 3 guru yang ada di satu sekolah. Nah, baru yang berikut adalah siswa. Apa sih kelebihan dari siswa di SDN 9 Merdeka Pantai? Apa? Kalau kalian melihat secara umum, apa sih yang menjadi kelebihan dari siswa di sekolah kita? Entah itu penurutnya, ada yang ingat tadi, ya, atau pembaku bantal. Siswa-siswa di sini pembaku bantal? Iya? Saya mau tanya. Jangan dulu semua di kelas ini atau di ruangan ini. Siswa di sini pembaku bantal? Alhamdulillah tidak. Jun Malik pembaku bantal? Ya. Dia penurut. Alfat pembaku bantal? Ya. Tidak. Itu satu kelebihan. Karena ada beberapa sekolah ataupun beberapa tempat siswa-siswanya bahkan melawan guru. Di sini tidak ada yang melawan guru. Iya kan? Ditegur pasti membadaikan. Cuma tidak pernah cuma jangan bosan-bosan menegur. Ditegur 1 kali belum cukup, tegur 2 kali belum cukup, dia maunya ditegur terus. Nah, itulah karakter siswa kita. Nah, tapi itu tidak seberapa dibandingkan ada siswa yang tidak ditegur malah balik menegur guru.
ketika dimarah-marah malah balik marah-marah guru. Nah, alhamdulillah di sini tidak ada ya. Nah, jadi satu kekuatan untuk siswa yang ada di sekolah kita ini adalah penurut salah satunya. Yang kedua, punya prestasi tidak? Kita punya prestasi dalam lomba-lomba tidak di sekolah ini? Pernah ada prestasi? Apa kira-kira prestasi kita di lomba-lomba? Kemarin lupa ya? Cerdas cermat, lari karung, di mana? Antar sekolah. Antar sekolah. Yang kemarin Bulu tangkis. Sepeda. Pasti. Pelajaran ada kan? Ada. Prestasi apa? Menggambar. Siapa? Oke, jadi berarti siswa-siswa kita di sini punya kelebihan, punya potensi, iya kan? Punya potensi. Bahkan kemarin, ya, lomba gerak jalan, ya, putra dapat juara berapa? Lupa. Juara? 1. Putri dapat juara berapa? 2. Dan itu adalah apa namanya? Kejuaraan yang diraih di 3 tahun berturut-turut, ya, 4 tahun berturut-turut, ya, dari 2017, 18, 19, 20, 21, sudah 5 tahun. Dari 2017 sudah mulai hampir, iya, juara sudah juara. Ya. Jadi itu artinya bahwa siswa ini memiliki kelebihan. Yang pertama penurut, yang kedua juga punya potensi di bidang pelajaran dan juga di bidang akademik dan non akademik, pelajaran dan bukan pelajaran. Nah, oke, baik. Ini dulu yang kita petakan. Selanjutnya nanti ada lagi yang perlu kita petakan. Ada modal manusianya, ada modal fisiknya, ada modal sosialnya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya fokus pada modal manusianya, yaitu pada siswa. Paham ya? Oke, paham ya? Jadi inilah cara bagaimana kita memetakan ataupun mengidentifikasi tentang aset-aset sekolah. Aset sekolah ini artinya adalah kekuatan ataupun modal yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendidikan.